Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa di kelas online. Selamat ya. Kamu sekarang sudah duduk di kelas 9. Ini berarti kamu tinggal 1 tahun lagi belajar di jenjang SMP. Kesuksesan itu sangat bergantung pada usaha kamu, terutama dalam mengatasi berbagai tantangan dan rintangan yang akan kamu hadapi di kelas 9. Oleh karena itu, kamu harus meningkatkan kuantitas dan kualitas belajar. Serta jangan lupa senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh setiap akan memulai dan mengakhiri aktivitas sehari-hari, termasuk dalam kegiatan belajar. Para siswa sekalian, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Para siswa sekalian, pada awal pembelajaran PPKN di kelas 9, kamu akan diajak untuk mempelajari materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu mempunyai keyakinan yang sangat tinggi akan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan untuk semakin memperkuat pemahaman kamu, berikut ini dipaparkan uraian materi lebih lengkap berkaitan dengan perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa semenjak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Para siswa sekalian, untuk itu kita akan mengetahui sub pokok bahasan kita pada hari ini. Sub pokok bahasan yang pertama, Orde Lama, yang kedua, Orde Baru, yang ketiga, Reformasi. Untuk Orde Baru dan Reformasi akan kita bahas pada video yang akan datang. Para siswa sekalian, dengan indikator 1. Siswa menjelaskan tujuan pemberontakan PKI Madiun dan pemberontakan DI dan TII. Yang kedua, siswa menjelaskan penerapan ideologi liberal. Yang ketiga, penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Nah, ini ada 3 daripada indikatornya yang harus kalian pahami nanti. Para siswa sekalian, jadi kita mulai dari yang pertama tadi, yaitu masa Orde Lama. Pada Orde Lama, kondisi politik dan kenegaraan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diterapkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Pada masa Orde Lama terdapat 3 periode penerapan Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945 sampai 1950, periode 1950 sampai 59, dan pada periode 1959 sampai 1966. Para siswa sekalian, nah akan kita bahas periode yang pertama 1945 sampai dengan 1950. Pada periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah
ada upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Upaya-upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan pemberontakan yang bertujuan menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Jadi ada dua pemberontakan yang terjadi pada periode ini. Yang pertama yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang disingkat dengan PKI di Madiun, itu terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologikan komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. Kemudian yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosiwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia oleh Kartosiwiryo pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya Negara Islam Indonesia adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosiwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Para siswa sekalian, kemudian yang kedua pada periode 1950 sampai dengan 1959. Pada periode ini dasar negara masih tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan pada ideologi liberalisme. Hal tersebut dapat dilihat dengan penerapan sila Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan sila keempat yang tidak berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis. Namun anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekret presiden 1959. Melalui dekret presiden, pemerintah membubarkan yang pertama Dewan Konstituante, yang kedua Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dinyatakan tidak berlaku dan kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kesimpulan yang ditarik dari penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintah. Kemudian yang ketiga, periode 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila
dalam konstitusi. Akibatnya Soekarno menjadi diktator atau otoriter. Yang kedua, diangkat menjadi presiden seumur hidup serta menggabungkan nasionalisme, agama, dan komunis atau yang dikatakan dengan Nasakom, yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Terbukti adanya kemerosotan moral di masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Para siswa sekalian, pada periode ini terjadilah pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuannya pemberontakan ini adalah kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia serta menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini bisa digagalkan dan semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan. Nah, inilah para siswa sekalian, untuk hari ini materi kita sampai di sini, dan mungkin ada pertanyaan, silakan bertanya, ya bisa melalui WA. Untuk itu saya berikan waktu sekitar 10 menit untuk bertanya. Sekiranya nanti kalau tidak ada pertanyaan, nanti akan saya berikan tugas, dan tugasnya nanti akan dikerjakan langsung ya di paparan tadi atau di tayangan tadi, ya jawab langsung. Baiklah para siswa sekalian, untuk itu ya saya akhiri materi ini, dan marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.